Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fitriani NPM 18310013 dari kelompok 5. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi praktikum pertemuan 2 yang membahas tentang cerebrum. Di sini saya menjelaskan materi praktikum sebagai tugas saya dari Laboratorium Anatomi Universitas Malayati. Langsung saja ke video untuk menjelaskan materi. Jadi di pertemuan 2 ini kita masih menggunakan Sobota Jilid 3 halaman 231. Lanjut aja ke pembahasan. Nah, di sini terdapat ensepalon. Di mana ensepalon ini dibagi menjadi 3, yaitu ada prosensepalon, ada mesensepalon, sama rhombencephalon. Di mana prosensephalon ini dibagi lagi menjadi 2, ada si telencephalon, ada si diencephalon. Di mana kalau misalnya si telencephalon ini letaknya di sini dan diencephalon letaknya di sini. Nah, yang kedua tadi kan ada mesencephalon. Di mana mesencephalon ini dia biasanya disebut juga midbrain. Nah, lanjut ke rhombencephalon. Di rhombencephalon ini dibagi menjadi 3, yaitu ada pons, ada cerebellum, sama medulla oblongata. Nah, di sini di catatan klinis juga tertera ada volume ensephalon rata-rata, yaitu berkisar antara 1000 sampai 1400 cm3. Lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, di otak besar ini dia mempunyai hemisfer, yaitu ada hemisfer dextra sama hemisfer sinistra. Yang memisahkan antara hemisfer dextra dan hemisfer sinistra yaitu ada si viscera longitudinalis cerebri. Kita lanjut dulu ke halaman selanjutnya. Nah, si hemisfer ini dia mempunyai lobus-lobus. Yang pertama ada lobus frontalis atau bagian depan yang warna pink, dan yang kedua tuh ada lobus parietalis yang berwarna biru, dan ada lobus occipitalis yang berwarna kuning, dan ada lobus temporalis yang berwarna hijau. Nah, ternyata si lobus-lobus ini dia mempunyai girus-girus yang kita akan bahas di gambar sebelumnya. Nah, kita ngebahas dari si lobus frontalis dulu. Jadi di lobus frontalis ini dia mempunyai gyrus frontalis, yaitu yang dibagi menjadi superior, medius, sama inferior, dan ada juga gyrus presentralis. Nah, tadi kan di lobus frontalis. Nah, selanjutnya pastikan si lobus parientalis. Nah, di antara si lobus frontalis sama parientalis itu dia terdapat celah yang namanya sulcus centralis. Makanya tadi ada gyrus yang bernama gyrus presentralis karena dia terletak di sebelum si sulcus centralis. Nah, kita lanjut ke lobus parientalis, yaitu dia ada si gyrus postcentralis. Kenapa namanya postcentralis? Karena tadi dia terletak di setelah si sulcus centralis. Nah, ada juga ada gyrus supramarginalis. Dan yang terakhir ada gyrus angularis. Nah, ternyata di lobus-lobus ini tidak hanya terdapat gyrus, tetapi terdapat juga sulcus. Kita ngebahas dari si sulcus yang ada di lobus frontalis, yaitu ada si sulcus frontalis superior sama sulcus frontalis inferior, dan ada si sulcus presentralis. Nah, kalau sulcus yang berada di parientalis, yaitu ada si sulcus postcentralis, ada sulcus intraparientalis. Nah, kita ke halaman selanjutnya. Nah, kalau misalnya di lobus temporalis, dia ada si sulcus lateral. Nah,
Kayak gitu. Kita lanjut ke halaman. Oh iya, ternyata kita lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu di sini halaman 234. Ini dia dilihat dari inferior, dimana kalau kita lihat dari inferior ini, kita kelihatan nih, ada si bulbus olfactorius. Apa sih bulbus olfactorius? Fungsinya apa? Dia itu, si bulbus olfactorius itu dia yang mengatur bagian hidung. Nah, ada si kiasma optikum. Si kiasma optikum ini dia saluran untuk cahaya masuk dari dekstra ke sinistra. Nah, ini. Letaknya di mana sih? Nih, kalau bulbus yang ini. Nah, kalau si kiasma tuh yang ini. Nah, ada juga si giri orbitale. Giri orbitale ini dia untuk penglihatan. Nih, yang di sini nih. Dia untuk penglihatan. Nah, di sini juga terlihat si substansia nigra. Letaknya di sini nih, substansia nigra. Nah, lanjut ke halaman 235. Ini di gambar sebelah sini mungkin sama saja ya letak-letaknya seperti di atas. Nah, bagian yang gambar bawah ini dia itu otak yang sudah dipotong. Jadi terlihat nih di sini di tengah itu dia terdapat insula atau bulat kecil di tengah. Nah, si insula ini dibagi menjadi dua. Ada si longus insulae sama ada si breve insulae. Dimana kalau breve ini dia cabangnya ada 3. Si ini tuh ada 3. Nah, kalau misalnya si longus itu dia ada 2 cabang. Nah, mungkin dari halaman 235 cuma itu. Dan lanjut ke halaman 236 yang gambar bawah. Nah, di gambar bawah sini dia ada si corpus callosum, di mana corpus callosum ini dia yang untuk menghubungkan dua hemisfer, yaitu hemisfer kanan dan kiri. Nah, si corpus callosum ini dia juga ada bagian-bagiannya nih. Ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Kalau misalnya yang 1 kita perbesar, dia ada si genu namanya nih. Di sini genu. Yang kedua itu ada rostrum. Yang ketiga itu ada trunkus. Dan yang keempat itu ada splenium. Nah, itu. Kita lanjut ke halaman selanjutnya, halaman 237. Nah, kalau di sini dia tuh ada area-area korteks. Sini nih ada si pusat Wernicke, ada pusat Broca, yaitu dia pusat wicara motorik. Terus Wernicke tadi pusat wicara sensorik. Nah, mereka ini itu dia sebagai penyerap omongan ke otak. Mungkin segitu saja untuk pertemuan 2 ini. Nah, jadi untuk klinis di pertemuan 2 ini itu dia ada terdapat klinis tentang stroke. Nah, apa sih stroke itu? Jadi stroke itu kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak itu terganggu atau berkurang akibat penyumbatan atau stroke iskemik dan pecahnya pembuluh darah atau stroke hemoragik. Nah, tanpa darah otak tidak akan mendapat suplai atau asupan oksigen dan nutrisi sehingga sel-sel pada sebagian area otak itu akan mati. Nah, ketika sebagian area otak itu mati, nah bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak itu
uh, bakal tidak berjalan dengan baik atau tidak berfungsi dengan baik karena adanya kerusakan pada otak. Nah, stroke ini itu dia keadaan darurat medis karena sel otak dapat mati hanya dalam hitungan menit. Penanganan yang cepat dan meminimalkan kerusakan otak dan kemungkinan munculnya komplikasi. Jadi, si stroke ini tuh bisa menimbulkan kematian dalam waktu menit. Nah, menurut riset kesehatan dasar yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2013, di Indonesia terdapat lebih dari 2 juta penduduk atau 12 dari 1.000 penduduk yang menderita stroke, dengan presentasi terbanyak itu terdapat di Sulawesi Selatan. Nah, selain itu, stroke juga merupakan pembunuh nomor 1 di Indonesia. Dia lebih dari 15% kematian di Indonesia yang disebabkan oleh stroke. Nah, stroke iskemik itu menjadi kejadian yang lebih sering dibandingkan stroke hemoragik, tetapi yang sering membunuh atau menyebabkan kematian itu dia stroke hemoragik. Itu dia lebih sering dibandingkan sama si stroke iskemik. Nah, hipertensi yang diikuti dengan diabetes, kolesterol tinggi itu juga merupakan kondisi yang paling sering meningkatkan resiko terjadinya si stroke di Indonesia. Nah, gejalanya apa aja sih yang si stroke ini? Pertama ada si tukak mati rasa, tungkai mati rasa, terus ada bicara menjadi kacau, terus wajah terlihat menurun. Nah, penyebabnya apa sih stroke ini? Penyebabnya itu dia sangat bervariasi, mulai dari si gumpalan darah pada pembuluh darah di otak, terus tekanan darah tinggi, terus hingga pengaruh obat-obatan pengencer darah. Nah, stroke ini sangat beresiko dialami penderita tekanan darah tinggi, kolesterol yang memiliki berat badan berlebih, dan diabetes. Resiko yang sama juga dapat terjadi pada orang yang kurang olahraga serta memiliki kebiasaan mengkonsumsi alkohol dan merokok. Nah, pengobatan untuk stroke ini apa sih? Pengobatannya itu dia tergantung sama si kondisi yang dialami pasien. Dokter dapat memberikan obat-obatan atau melakukan operasi, sedangkan untuk pemulihan kondisi, pasien akan dianjurkan menjalani fisioterapi, terus ikut terapi psikologis, terus dan lain-lain. Nah, untuk mencegah si stroke ini ada apa aja sih? Nah, untuk mencegah stroke ini kita bisa menerapkan pola makan yang sehat, berolahraga rutin, terus hindari merokok dan mengkonsumsi minuman keras juga. Nah, di komplikasi stroke itu ada apa aja sih? Komplikasi stroke ini yang pertama ada si deep vein thrombosis atau penggumpalan darah di tungkai, terus ada hidrosefalus akibat penumpuknya cairan otak di dalam rongga otak, terus yang terakhir ada si disfagia atau gangguan refleks otot saat menelan. Nah, mungkin segitu saja penjelasan materi dan klinis dari pertemuan 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas dan kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.